Part 8, Bibit yang Unggul. Cuaca gelap pagi ini terasa begitu dingin, pertanda jika hujan akan segera turun, tetapi justru tak membuat pria tampan yang tengah tidur bertelanjang dada itu tak ingin beranjak dari kasur empuknya. Selimut tebal yang membungkus hampir seluruh tubuhnya ia tarik hingga menutupi wajahnya. Kepalanya terasa berat, kerongkongannya yang mengering dan pahit, perutnya mual luar biasa. Matanya pun sedikit berkunang-kunang ketika ia paksa membukanya untuk melihat dunia. Sudah hampir 7 bulan lamanya ia merasa seperti ini setiap pagi. Untuk alasannya sendiri ia pun tak tahu mengapa, karena sudah beberapa kali ia memeriksa keadaannya ke rumah sakit dan hasilnya tetap sama jika ia tak mengidap penyakit apapun. Bahkan sudah ada sekitar 20 dokter dari berbagai spesialis yang ia minta untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Sial. Umpatan pelan itu mengalun dari dua belah bibirnya yang sedikit tebal. Kepalanya terasa pusing dan ia juga merasa jika badannya tidak demam. Merasa jika percuma saja jika ia melanjutkan tidur, akhirnya dengan terpaksa ia pun bangun dari tidurnya. Menyibatkan selimut lalu mendudukkan diri dengan kepala tertunduk saat rasa pusing itu kembali menyerang. Sialan. Umpatnya saat rasa mual itu kembali datang secara tiba-tiba yang membuatnya langsung melesat ke arah kamar mandi guna memuntahkan apa saja yang ada di dalam perutnya, meski dirinya tahu bahwa takkan ada yang keluar selain air liurnya sendiri seperti pagi-pagi sebelumnya. Cukup lama waktu yang ia butuhkan untuk berdiam diri di kamar mandi, selain karena untuk menuntaskan rasa mual ia juga harus membersihkan diri agar tubuhnya lunglainya terasa lebih segar. Setelah selesai membersihkan diri, ia segera keluar dari kamar mandi dengan sehelai handuk putih yang melilit di pinggangnya serta tangannya yang menggosok rambutnya yang basah dengan handuk kecil, semakin mengeluarkan aura tampannya yang mempesona. Ditambah dengan tetesan-tetesan air yang masih membasahi tubuhnya, kemudian ia berjalan masuk ke dalam walk-in closet untuk berganti pakaian dengan pakaian rumahan, karena hari ini adalah hari weekend jadi ia memanfaatkan waktu untuk mengistirahatkan tubuh juga otaknya dari banyaknya pekerjaan kantor. Tok, tok, tok. Terdengar suara pintu kamarnya diketuk, bergegas ia melangkahkan kakinya untuk membukakan pintu tersebut. Ceklek. Tuan Rainer, sapa sang asisten. Sahutnya hanya berdeham. Maaf mengganggu waktu Anda, saya hanya ingin memberikan ini, ucap asisten Jerry seraya menyodorkan sebuah map coklat pada tuannya. Apa ini? Ujar Rainer dengan kening yang mengernyit. Tentang Nona Agatha, saya sudah menemukan di mana tempat tinggal Nona Agatha, Tuan, jawab asisten Jerry. Mendengar itu ia segera membuka map coklat tersebut dan mengeluarkan kertas putih berisi data-data tentang wanita yang ia cari selama 7 bulan ini. Bukan karena Rainer tak berusaha mencari keberadaannya, hanya saja waktunya terbagi dengan padatnya jadwal pekerjaan yang harus ia selesaikan secepatnya, jadi ia tak sempat untuk fokus pada pencarian Agatha. Kita ke sana sekarang, titah Rainer dengan tidak sabaran. Tapi Tuan, di sana dijaga ketat oleh anak buah Tuan muda Rahes, kata asisten Jerry. Rahes? Sejak kapan dia tahu keberadaan Agatha? Ujar Rainer penasaran sambil menaikkan sebelah alisnya. Sekitar 2 bulan yang lalu Tuan, sahut asisten Jerry. Sial, aku kecolongan, umpat Rainer pelan. Baiklah, sementara kita terus pantau dulu tempat tinggal Agatha, jika ada waktu lengah kita langsung masuk dan bawa Agatha kemari. Perintahnya memberikan instruksi pada asisten Jerry. Jerry mengangguk kemudian ia izin berpamitan pergi pada Rainer. Setelah itu Rainer kembali masuk ke dalam kamarnya lalu melangkahkan kakinya ke arah balkon, tak lupa tangannya menyambar sebungkus rokok di atas nakas dekat ranjang. Kemudian Rainer membuka bungkus rokok itu dan mengeluarkan satu batang lalu menyelipkan di antara tengah dan telunjuknya. Setelah itu ia menyulutkan korek api pada ujung rokok tersebut.
Rainer hisap kuat-kuat nikotin itu lalu dia hembuskan asapnya ke sembarang arah. Agatha. Rainer menggumamkan nama wanita yang telah mengandung benihnya itu dengan penuh perasaan yang mendalam. Mata elangnya menatap lurus ke depan seraya tangan kekarnya mencengkeram erat pembatas balkon. Selama 7 bulan ini, Rainer hidup dengan penuh rasa penyesalan. Dia yang terlalu bodoh karena dengan mudah diperdaya oleh mertua juga mantan istrinya, dan sekarang ada wanita yang sudah ia sia-siakan juga calon bayi yang tak ia anggap kehadirannya. Entah calon bayi itu tumbuh sehat di rahim Agatha atau mungkin sudah dilenyapkan oleh wanita itu. Keduanya seperti hilang ditelan bumi selama 7 bulan ini. Klinik Niki. Agatha. Panggil Niki berjalan mendekati wanita hamil itu yang tengah menyirami tanaman di samping klinik seraya mengelus perut buncitnya. Agatha menoleh menatap Niki. Ada apa, Nick? Niki segera merebut gembor dari tangan Agatha lalu menaruhnya kasar di samping tanaman. Kamu ini, aku sudah menunggumu dari tadi di ruanganku, kenapa gak kunjung datang? Hah? Ujar Niki seraya berkacak pinggang. Memang ada apa menyuruhku ke sana, Niki? Sahut Agatha santai lalu ia kembali meraih gembor tersebut, tapi tangannya kalah cepat dari tangan besar Niki yang segera menarik tangan lembut Agatha dan membawanya pergi menuju ruang kerjanya. Kamu lupa. Aku mau periksa kandunganmu, ucap Niki merasa sebal dengan Agatha yang sering lupa dengan jadwal pemeriksaan kehamilannya, padahal itu sangat penting karena dengan itu Agatha bisa melihat tumbuh kembang bayinya selama dalam kandungan. Nanti kan bisa, Niki. Tukas Agatha. CK. Hari ini aku masih senggang, kalau nanti sore pasienku baru banyak, sudah jangan membantah, aku juga ingin melihat keponakanku. Ucap Niki tegas dan tak ingin dibantah seraya mendorong pintu ruang pemeriksaan. Agatha mendesah pasrah ketika tangannya ditarik paksa oleh Niki masuk ke dalam periksa. Kemudian Agatha segera berbaring di atas ranjang pasien. Setelah itu Niki segera mempersiapkan alat untuk memeriksa kandungan Agatha. Kemudian Niki mendorong sebuah layar monitor dan duduk di samping Agatha. Buka bajumu, titah Niki sembari memasang sarung tangan medis. Agatha segera membuka blus yang ia kenakan sampai sebatas bawah dadanya. Jujur saja meskipun Niki sering memeriksa kandungan Agatha tapi tetap saja Agatha merasa tak nyaman, mungkin karena Niki seorang pria. Bagaimanapun Agatha tetap merasa malu ketika bagian tubuhnya dilihat oleh orang lain. Setelah itu Niki segera mengoleskan gel di perut Agatha dan mulai memeriksanya. Terdengar bunyi detak jantung bayi Agatha dari layar monitor. Agatha menoleh menatap monitor itu dengan mata yang berkaca-kaca. Demi apapun Agatha bisa merasakan nyawa kecil bersarang di rahimnya dan itu membuat hati kecilnya merasakan bahagia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lihatlah Agatha, bayimu sehat dan aktif sekali di dalam sana. Coba kita lihat dengan gambar yang lebih jelas, akan mirip dengan siapa dia ini. Ucap Niki lalu mengalihkan layar gambar itu menjadi 4 dimensi. Oh astaga, coba lihat bayimu Agatha. Hidungnya mancung sekali. Kalau dilihat-lihat sepertinya tidak mirip denganmu Agatha karena lihatlah bayimu ini hidungnya mancung sekali tapi hidungmu minimalis. Gurau Niki merasa excited melihat bayi Agatha. Agatha berdecak sebal mendengarnya, ia tahu jika Niki hanya bercanda. Sepertinya aku salah memprediksinya, ujar Niki. Maksudnya? Cicit Agatha seraya menaikkan sebelah alisnya bingung. Kukira kau hamil kembar karena perutmu besar sekali, ternyata hanya ada satu baby di dalamnya tapi berat badan si baby sudah lebih dari cukup untuk usia kandungan sepertimu. Kata Niki menjelaskan. Agatha hanya menipiskan senyumnya saat mendengar penjelasan Niki. Tak apa, asal baby sehat. Sekarang kita lihat jenis kelaminnya. Ucap Niki. Jangan. Potong Agatha cepat. Why? Ujar Niki bingung.
Aku hanya ingin jadi kejutan nantinya, sahut Agatha. Nikki menganggukkan kepalanya paham. Baiklah, ide bagus. Tapi kurasa pria yang memperkasterisasa punya bibit yang unggul tah. Braak, braak, braak. Madam Nikki. Suara teriakan seseorang dari luar ruang pemeriksaan seraya menggedor pintu dengan kuat. Sontak Agatha dan Nikki menoleh ke arah sumber suara. Ada apa? Tanya Agatha bingung. Nikki menggendikkan bahunya. Entahlah, biar ku lihat dulu. Mungkin itu Susrita. Jawabnya kemudian dia berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Ceklek. Rita. Ada apa kamu berteriak dan gendor-gendor pintu seperti dikejar hantu saja, celetuk Nikki. Madam. Itu, sahut Rita dengan suara yang terdengar panik seraya menunjuk arah depan klinik. Hei, keep calm. Tarik nafas buang. Rita menuruti ucapan Nikki, setelah dirasa agak sedikit tenang barulah Susrita mulai bercerita. Di depan ada madam, di depan ada 5 orang pria berjas hitam sedang berkelahi dengan 3 orang misterius. Ucap Rita menjelaskan. Apa? Siapa mereka? Cecar Nikki. Saya juga tidak tahu madam. Jawab Susrita. Agatha yang mendengar pembicaraan keduanya, bergegas menghampiri mereka. Tak lupa ia membenahi dulu pakaiannya, setelah itu Agatha turun dari ranjang dengan hati-hati lalu berjalan mendekati keduanya. Nikki, ada apa? Tanya Agatha penasaran. Ada begal Agatha. Jawab Nikki. Begal. Cicitnya seraya mengerutkan keningnya. Iya, aku takut. Ucap Nikki sambil menggigit kuku palsunya yang panjang. Bagaimana ini? Selama aku buka klinik di sini belum pernah ada kejadian seperti ini. Imbuh Nikki. Ayo kita lihat ke depan. Kata Agatha lalu menarik tangan Nikki. Tapi aku takut. Ujar Nikki lirih. CK. Kau ini lelaki. Kenapa harus takut? Decak Agatha. Iya tapi. Sudahlah, jangan banyak bicara. Agatha bergegas melangkahkan kakinya ke arah pintu depan klinik, di belakangnya diikuti Nikki juga Susrita. Dan benar saja, di sana ada 2 orang misterius tadi sedang menghajar 3 pria berjas hitam, sedang 2 teman pria berjas itu sudah terkapar di atas aspal. Astaga! Pekik Nikki seraya membungkam mulutnya dengan telapak tangannya ketika melihat tubuh korban sudah bersimbah darah. Agatha yang melihat adegan itu pun tak kalah syoknya, ia sampai mengelus perut buncitnya. Jujur saja ia sebenarnya juga takut, tapi entah dorongan dari mana ada sesuatu yang membisiki telinganya dan mengatakan jika dia harus menghentikan perkelahian ini. Agatha melangkahkan kakinya lebih dekat dengan pria-pria itu dan berhenti di samping korban. Susah payah Agatha menelan ludahnya ketika melihat darah bercecer di mana-mana, rasanya mual sekali. Agatha, kau mau kemana? Teriak Nikki pelan lalu segera menyusulnya. Lah takut bumilnya itu kenapa-napa, takut jika pria-pria itu akan melukainya. Agatha, kau gila atau bagaimana? Kenapa malah mendekat, kau ingin mati? Bisik Nikki ketika sudah berada di dekat Agatha dan berdiri di belakang wanita itu. Agatha diam tak menjawab, ia lalu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak sekeras mungkin. BERHENTI. Nikki membulatkan matanya mendengar teriakan Agatha, dia takut jika pria-pria itu justru akan menyakiti mereka. Dan benar, seketika pria itu menghentikan perkelahian lalu menatap Agatha juga Nikki bergantian. Kedua pria misterius itu segera mengeluarkan senjata tajam dari balik baju yang mereka kenakan. Celip. Keduanya menusuk perut 3 pria berjas hitam itu secara bersamaan. Agatha juga Nikki membulatkan matanya seraya menelan ludahnya susah payah melihat adegan pembunuh Asteris N tepat di depan mata mereka. Sontak Nikki dan Agatha memundurkan langkah mereka dengan perlahan ketika 2 pria misterius itu melangkahkan kakinya mendekati Agatha juga Nikki.
Lari Agatha! Teriak Nikki dan langsung memutar badannya berlari meninggalkan Agatha yang terlihat kesusahan untuk menghindar dari dua pria itu. Bak! Ketika Agatha hendak berlari tiba-tiba ada yang memukul tengkuknya hingga dia tak sadarkan diri, begitu juga dengan Nikki. Teman dari pria misterius itu berhasil menangkap Nikki lalu menyuntikkan obat bius pada lengan Nikki, seketika membuat pria rupa-rupa itu juga tak sadarkan diri. Sedangkan Susrita sudah berhasil melarikan diri meninggalkan Agatha juga Nikki. "Tuan, bagaimana dengan pria ini?" ucapnya. Pria yang dipanggil Tuan itu langsung membuka topeng yang ia kenakan lalu membuangnya asal. Dia adalah Rainer, dirinya sengaja melakukan penyerangan itu karena ingin segera membawa pergi Agatha dan juga calon bayi mereka. Rasanya tak tahan melihat Rahes terus berusaha mendekati Agatha dengan cara mengirimkan 5 orang bodyguard untuk menjaga wanita itu. Rainer tahu jika Rahes melakukan hal seperti itu agar dirinya tak bisa menemui atau bahkan membawa Agatha pergi. Maka dari itu Rainer terpaksa melakukan penyerangan tersebut. Rainer rasa adik laki-lakinya itu sudah mengibarkan bendera perang padanya. Tak peduli meskipun mereka berdua satu darah, sekali melakukan pengkhianatan tak akan ada ampun untuknya. "Tinggalkan dia di sini. Aku tak ingin anakku tertular penyakit anehnya," kata Rainer dengan tegas. Kemudian ia segera menggendong Agatha ala bridal style dan membawanya masuk ke dalam mobil. Asisten Jerry mengangguk lalu ia segera membaringkan Nikki di atas lantai dan bergegas meninggalkan pria itu dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah itu asisten Jerry segera menyusul Rainer dan masuk ke dalam kursi kemudi. "Jerry, bersihkan kekacauan ini sebelum pihak yang berwajib mengetahui," perintah Rainer. "Baik Tuan," sahutnya. Kemudian asisten Jerry segera meraih ponselnya dan mendial nomor anak buahnya untuk membersihkan para korban kekacauan yang dibuat oleh Rainer. Setelah itu asisten Jerry bergegas melajukan mobilnya meninggalkan klinik Nikki. Selama dalam perjalanan menuju mansionnya, Rainer tak bosan-bosannya menatap wajah cantik Agatha. Jujur saja, Rainer akui semenjak wanita itu mengandung anaknya, kecantikan Agatha bertambah berkali-kali lipat lebih cantik dari sebelum hamil. Seulas senyum tipis tersungging di bibir seksinya. Tangan kekarnya terangkat mengelus lembut perut buncit Agatha. "Papa yakin jika kamu anak Papa," respon ucapan Papa lewat tendangan Munak, "agar Papa semakin yakin jika kamu benar-benar anak Papa sayang," ucap Rainer lembut. Bola mata Rainer seketika membulat saat merasakan gerakan pelan dari dalam perut Agatha. Rasa bahagia langsung menggelayuti hati kecilnya. "Kamu memang anak Papa sayang, terima kasih. Terima kasih sudah meyakinkan Papa sayang," ujarnya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Asisten Jerry yang melihat adegan tuannya itu lewat kaca spion juga tak kuasa menahan harunya. Selama ini Rainer memang selalu menginginkan seorang anak yang kelak akan ia jadikan penerus. Tapi keinginan itu seketika pupus saat dirinya divonis mandul oleh dokter bayaran yang diperintah oleh Arvan juga Nessa. Tapi kini vonis mandul itu terpatahkan karena kejadian satu malam dengan Agatha yang mengakibatkan wanita itu hamil dan mengandung benihnya. Sungguh demi apapun, Tuhan selalu mengabulkan doa dan juga keinginan hamba-Nya meskipun dengan cara yang salah.